Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Khususnya kita akan belajar mencari persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1. Persamaan garis yang melalui sembarang titik X1, Y1 dan melalui gradien M, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik min 2,1 dan bergradien M. Kita tuliskan dulu rumusnya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita tahu di sini ini adalah X1, di sini adalah Y1 dan ini adalah M. Kita substitusikan ya, dimulai dari yang Y1. Y1-nya itu adalah 1, kemudian gradiennya itu 2, lalu X1-nya adalah minus 2. Kemudian diperhatikan di sini ada minus, ada minus. Kita jadikan satu tandanya menjadi positif. Kemudian perhatikan, kita kali masuk di bagian yang dalamnya. Di sini 2 kali X adalah 2X, 2 dikali 2 itu adalah 4. Lalu minus 1 ini akan kita pindah ruas nih, kita geser ke belakang. Dan dia akan berubah menjadi positif 1. Jadi Y sama dengan 2X ditambah 5. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X plus 5. Atau kita bisa menuliskannya menjadi 2X, Y-nya kita geser ke belakang ya. Jadi negatif Y ditambah 5 sama dengan 0. Atau kita bisa menuliskannya begini, 2X minus Y, 5-nya itu kita geser ke kanan. Jadi sama dengan minus 5. Seperti ini. Ketiga persamaan ini sama sebenarnya. Kalian menjawab salah satu di antaranya itu betul. Nomor 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik minus 6, minus 8 dan tegak lurus dengan garis yang persamaannya 2X plus 5Y plus 10 sama dengan 0. Perhatikan, rumus persamaan garis itu kan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 ya kan. Nah, kalau seperti ini, kita sudah tahu titiknya kan, X1, Y1-nya kita sudah tahu. Di sini ada minus 6 dan minus 8. Yang kita belum tahu apa? Yang kita belum tahu itu M-nya. Jadi yang pertama kita akan mencari gradiennya dulu. Gradien yang pertama, M1. M1 itu didapatkan dari persamaannya ini. 2X ditambah 5Y ditambah 10 sama dengan 0. Lalu kita akan mencari M1 dengan cara, kita akan mencari Y sama dengan. Jadi, yang tidak ada unsur Y-nya itu kita geser ke belakang. Menjadi minus 2X dan minus 10. Nah, dari sini kita akan mencari Y sama dengan nih. Y sama dengan apa? Min 2X per 5, ini pindah ya. Dikurang 10 per 5. Nah, ini loh, ini namanya M1. Jadi, M1 sama dengan minus 2 per 5. Kemudian syaratnya nih, kita akan mencari M2. Untuk mencari M2 itu kita lihat syaratnya. Di sini itu kan syaratnya adalah tegak lurus kan. Maka M2 itu dari M1 itu kita balik. Dan dikalikan negatif. Jadi M2 sama dengan 5 per 2. Lalu yang ketiga kita akan mencari persamaan garisnya. Kita masuk-masukkan ya. M2-nya sudah ada, X1, Y1-nya juga sudah ada. Jadi di sini Y1-nya kita ganti dengan minus 8. M-nya kita ganti dengan 5 per 2. Dan X1-nya kita ganti dengan minus 6. Kemudian perhatikan ya, Y min 8, maka hasilnya adalah Y plus 8 sama dengan 5 per 2 X ditambah 6. Tandanya dijadikan 1. Kemudian untuk mempermudah, karena di sini ada pecahan, maka penyebutnya itu kita hilangkan dengan cara mengalihkan bilangan yang menjadi penyebutnya. Karena di sini penyebutnya 2, maka di sini dikali 2. Lalu kita kalikan semuanya dari depan nih. 2 dikali Y itu 2Y, ditambah 16 sama dengan 5 dikali X plus 6. Kemudian yang ada di sini kita kali masuk. Jadi 5 dikali X adalah 5X, 5 dikali 6 adalah 30. Kemudian bilangan yang ada di depan ini akan kita geser ke belakang, jadi negatif. Maka kita dapatkan 2Y sama dengan 5X plus 14. 14 didapat dari 30 dikurangi 16. Jadi persamaannya 2Y sama dengan 5X plus 14. Atau kita bisa menuliskannya 5X dulu. 2Y-nya itu pindah ke belakang. Jadi negatif 5X min 2Y ditambah 14 sama dengan 0.
Nomor 3. Tentukan persamaan garis yang melalui titik minus 6, minus 8 dan sejajar dengan garis 2x plus 5y plus 10 sama dengan 0. Ini sebenarnya soalnya sama sih. Yang saya ganti adalah syaratnya. Kalau tadi syaratnya tegak lurus, ininya sama ya. Yang sekarang adalah sejajar. Nah, sama seperti tadi, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Yang pertama kita akan mencari M1-nya. M1-nya tadi, kalau kita lihat dari soal nomor 2, kita sudah temukan bahwa M1-nya itu berapa? M1-nya adalah minus 2/5. Kemudian kita akan mencari M2-nya. Karena di sini syaratnya adalah sejajar, maka M1 itu sama dengan M2. Jadi M2 sama dengan min 2/5. Lalu kita akan mencari persamaan garis. Ini langkah yang ketiga. Kita substitusikan ya X1, Y1 dan M-nya. Y1-nya itu minus 8, M-nya adalah minus 2/5 dan X1-nya adalah minus 6. Kemudian di sini ada negatif berubah jadi positif dan di sini juga berubah menjadi positif. Setelah itu gimana? Setelah itu kita akan kalikan 5, kalikan dengan bilangan penyebutnya. Maka kita kalikan ya, 5 dikali Y adalah 5Y ditambah 40 sama dengan minus 2 dikali X plus 6. Lalu yang ini kita kali masuk nih, min 2 dikali X itu minus 2X, min 2 dikali 6 itu minus 12. Kemudian 40-nya kita geser ke belakang. Jadinya negatif 40. Maka kita dapatkan 5Y sama dengan minus 2X minus 52. Ini persamaannya. Atau kita bisa menuliskannya apa? 2X, 2X-nya kita pindah ke depan supaya positif aja. 2X, kalau 2X kita pindah ke depan maka 5Y-nya itu tetap ya. 2X ditambah 5Y ditambah 52, jadi semuanya digeser ke depan, sama dengan 0. Nomor 4, tentukan persamaan garis yang melalui titik 4, minus 6 dan sejajar dengan garis yang persamaannya 2Y sama dengan 3X plus 8. Nah, yang pertama kita akan mencari M1 dulu nih. M1 itu dicari dengan menggunakan persamaan yang mana? Menggunakan persamaan yang sudah diketahui nih, 2Y sama dengan 3X plus 8. Nah, kemudian kita akan membuat menjadi Y sama dengan, maka 2-nya kita geser ke belakang nih. Jadinya 3/2X plus 8/2. Di sini sudah tahu dong, M-nya itu berapa? Ya, M-nya itu adalah 3/2. Jadi M1 sama dengan 3/2. Lalu langkah yang kedua adalah kita akan mencari M2. M2 itu dilihat dari syaratnya dulu. Di sini syaratnya sejajar. Nah, karena sejajar maka M1 sama dengan M2. Maka di sini M2-nya itu adalah 3/2, sama ya. Lalu yang ketiga, langkahnya selalu sama ya, cari M1, cari M2, kemudian ke persamaan garis. Yang ketiga kita akan menentukan persamaan garis menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Di sini kita sudah punya X1, Y1, Y1-nya adalah minus 6, maka kita gantikan di sini. Lalu M-nya adalah 3/2 dan X1-nya adalah 4. Kemudian perhatikan di sini ada minus, maka dia berubah menjadi positif, jadi Y ditambah 6 sama dengan 3/2 X minus 4. Kemudian kita akan menghilangkan penyebutnya supaya mudah mengoperasikannya ya. Jadi penyebutnya itu supaya hilang kita akan mengalihkan dengan bilangan yang menjadi penyebut itu. Karena di sini penyebutnya 2, maka dikalikan dengan 2, lalu kita kalikan 2 seluruhnya dari depan. Sampai dengan di bilangan 3/2 ini. Nah, sekarang Y dikali 2 itu sama dengan 2Y ditambah 6 dikali 2 itu 12. Lalu di sini 3/2 dikali 2 adalah 3 dan yang di dalam kurung tetap. Kemudian kita tulis lagi ya, 2Y plus 12 sama dengan, ini baru kita kalikan. 3 dikali X adalah 3X dan 3 dikali minus 4 adalah minus 12. Kemudian gimana? Lalu 12-nya ini kita geser ke belakang. Nah, 2Y sama dengan 3X min 12 atau 2Y sama dengan 3X minus 24. Ini persamaannya. Atau bisa kita tuliskan begini, 3X, kalau 3X-nya yang ditulis dulu maka 2Y-nya ini yang pindah ke sini ya. 2Y pindah ke kanan menjadi minus 2Y, lalu minus 24-nya tetap karena dia tidak berpindah. Min 24 sama dengan 0. Nah, selamat belajar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.